Nah, kenapa kamu memilih image yang seperti ini untuk dikenal orang? Kalau buatan pacar bukannya jadi kendor kayak kamu? Oh iya, oh aku kendor ya? Ya ampun, kasihan aku. Dirimu hilang perawan umur? Pernah nggak ada artis atau YouTuber yang DM kamu? Ada YouTube artis? YouTube channel. Kali ini gue kedatangan lagi cewek cantik jauh-jauh dari Semarang, naik mobil langsung pas di calling tiba-tiba sampai Jakarta. Dia ini bukan siapa-siapa Beb, tapi dia itu YouTuber yang konten YouTube-nya lumayan dan suka ngomongin dewasa yang plus. Nah kalau ini parasnya Ayu, cantik, tapi tetenya nggak gede Beb ya. Cuman kontennya jorok semua. Wow. Ya kan? Coba perkenalkan diri dulu. Oh ya, halo semuanya. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Adila Wulandari. Aku asal Semarang. Umur aku 23 tahun. 23 tahun. Still young. Yang kemarin lebih muda lagi, 18 tahun. Oh, toketnya gede. Oh, asli. Asli katanya, belum dicek sih. Tapi asli aja deh. Asli buatan pacar. Nggak ngerti. Kalau buatan pacar bukannya jadi kendor kayak kamu? Oh iya, oh aku kendor ya? Ya ampun, kasihan aku. Kendor nggak? Kamu dibuat pacar nggak? Wah, sayang, itu pacarnya. Wah ya dibuat berarti bener. Fix dibuat. Udah kalau udah kayak gitu perawakannya. Mama nonton ya? Nggak apa-apa, ini bohongan kok. Iya. Ya, Ma, ini cuman konten, Ma. menghibur, Ini konten. betul banget. Nah, coba jelaskan dong kamu itu siapa sih dan apa yang buat kamu disukain sama para cowok dan kenapa kamu bisa dibilang pemersatu pria-pria Indonesia? Sebenarnya kalau dibilang pemersatu pria-pria lebih cocok di Narkendi, betul? Ya Candy nggak juga. Oh, nggak juga. Dia jelong sekarang. Lebih cocok Nikita Mirzani gitu Nggak sebenarnya. juga. Nggak juga. Ya udahlah ya. Sebenarnya aku itu mahasiswa yang belum lulus, asal Semarang, bikin YouTube aja, nggak yang macam-macam. Udah, terus kenapa bisa dibilang pemersatu? Mungkin karena aku bahasnya konten seksual. Seperti misal kayak kalau cewek tidur itu harusnya nggak pakai BH sama celana dalam. Sama kayak aku, ya kan, aku nggak pakai BH, nggak pakai celana dalam. Oh serius? Serius. Karena ini baju tidur, jual pajamas. Iya, harusnya kan kayak gitu. Bener. Mungkin orang-orang di daerahku, apalagi Semarang, mungkin itu menurut mereka tuh hal yang tabu dan jarang banget orang Semarang yang ngomongin itu. Oh, padahal kalau misalkan mau dicari tahu ya, kalau tidur nggak pakai BH sama celana dalam itu untuk kesehatan. Sirkulasi darah. Biar napas kan semuanya harus istirahat, bener. Tapi mungkin kalau untuk sebagian orang daerah tuh kurang mengerti dan akhirnya kamu jelaskan di konten. Terus apa lagi tuh? Paling cuman itu kayak misal nge-review kondom, tisu magic, terus apa ya? Caranya pacaran. Oh, banyak yang curhat tentang masalah pacaran. Kayak mereka dihamilin terus ditinggal terus menggugurkan pakai obat apa segala macam sampai aku yang paling parah itu dikirimin proses keluarnya janin. Jadi ada cewek ngevideoin gitu proses keluarnya janin gitu karena dia pakai obat karena si cowoknya nggak mau tanggung jawab. Itu yang paling parah. Oh gitu. Sebenarnya begitu isi kontennya. Terus waktu review kondom itu kondomnya dipakai atau cuma diliatin gitu? Atau kamu udah coba dulu baru kamu tahu kan? Oh enggak dong. Oh ini kondom ini buatan Jepang, ini buatan Amerika, ini buatan Indonesia. Awalnya itu iseng-iseng. Sebenarnya kan kondom, aku tahu kondom itu karena mama itu kan kayak PKK gitu kan. Kalau di kampung-kampungan gitu. Terus nanya, "Ma ini apa?" "Oh, itu kondom deh, itu alat kontrasepsi, dipakai ke titik cowok." Tapi kan nggak ngerti waktu SD kan. SD. Iya. Udah ngelihat kondom. Karena Terus PKK itu. PKK serius, ibu-ibu PKK. Iya kan? Iya. Bukan PKK yang aneh-aneh. SD nemu kondom, nanya ini apa? Iya. Berarti mama kamu masih pakai kondom waktu saat Karena itu? waktu itu ternyata di PKK itu ada penyuluhan Tentang kondom. tentang KB yang gitu-gitu. Oh, jadi kalau nggak mau pakai KB, pakai kondom supaya nggak hamil. Oh, benar-benar. Nah, konten apa yang trigger kamu akhirnya diperhatiin orang? Astagfirullahaladzim. Ketika ditanya tentang tuh Akbar. Kenapa lu shock? Ya shock aja gitu. sering lihat ya. Iya, belakangan ini sih enggak. Ya Allah, kasihan. Kasihan ya.
harus lihat. Iya, biar makanya. stresnya terpecah. Hilang ya, tapi kalau lihat doang nggak diapa-apain kan percuma juga dong, ya kan? Jadi Halo, Mama. itu triggernya itu. Itu jadi itu sebenarnya tuh ketika ditanya tentang itu sebenarnya Iya. itu kan di kuliahku itu ada sex education sejak dini. Jadi Kamu waktu kuliah itu jurusan apa sih? psikologi. Oh oke. Jadi waktu itu ngajar di salah satu sekolah yang termasuk apa ya rumit, kayak ada masalah di situ. Jadi anak-anaknya tuh pernah masih SD kelas 3 atau 4-an. Mereka udah tahu istilah-istilah seks dan mereka Seperti? tahu di gangbang di kamar mandi SD. Mbak itu mbak waktu aku ngajar itu mbak pernah tuh mbak dikeroyok di kamar mandi bersegini cowoknya segini kayak gitu. Oh really? Tapi memang iya sih kalau dulu kan zamannya masih ada BBM. Itu kan banyak share link ya. Tapi sekarang juga masih banyak sih lewat WhatsApp grup kayak share link tentang anak-anak daerah yang umurnya masih Iya. masih SD gitu kan, SMP udah pada melakukan hubungan Seksual. seksual gitu kan. Nah itu kenapa sih? Kenapa banyakkan di daerah dibanding di ibu kota? Karena kalau di ibu kota kan pergaulannya lebih bebas, lebih gamblang untuk oh ini Ngomongin soal kondom, oh ini seks. KB, oh ini apa segala macam. Tapi kalau di daerah kan nggak tahu. Ya kan kalau di daerah kan anaknya diem-diem aja Diem-diem gitu. tau-taunya udah nggak perawan Iya, gitu. tau-taunya kayak gitu. Bahkan di desa-desa tuh banyak yang janin dibungkus lah, banyak orang cewek-cewek yang di desa yang nggak tahu apa-apa itu kan menganggapnya makan nanas muda bisa menggugurkan kandungan, padahal sebenarnya kayak aku tahu banget nih obat penggugur, astagfirullah. Padahal sebenarnya katanya sih, setahu aku nanya-nanya yang sering pakai obat penggugur itu, katanya kalau janin itu sebenarnya obat penggugurnya yang buat Oh, jangan dikasih tahu dong, nanti pada gugurin kandungan. Jangan dicontoh ya. Makanya kenapa tidak boleh yang namanya seks sedari dini, karena untuk menghindari yang namanya hamil di luar nikah. Kesehatan. Karena kalau ya kesehatan juga, karena rahimnya anak kecil itu belum kuat seperti orang yang sudah umur 30 atau 25 tahun ke atas. Nah, bukan berarti kita nggak boleh ngomongin soal seks. Seks perlu banget diomongin supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu yang Iya. tadi tuh anak SD Betul pernah. sekali. Karena kan mungkin kalau ini lihat mereka penasaran aja, gimana sih rasanya kalau ini dimasukin ini Iya. gitu kan, gitu. atau selain penasaran tuh kayak mereka dirangsang dikit enak terus ketagihan, Iya, terus bener. kebablasan kemana-mana. Nah kayak kamu kalau tadi belum dijawab, Mbak. Iya. Yang gernya itu apa? Masalah titit terus. Masalah titit, terus habis itu ditanya titit itu apa sih? Kamu pernah lihat nggak bentuknya apa? Awalnya tuh cuman video-video kayak gitu, udah terus kayak nggak inget kalau habis upload video itu tiba-tiba nge-boom aja. Terus ya udah dilanjutin aja sex education sekalian. Bener-bener. Tapi udah pernah lihat titit aslinya? Udah. Masih perawan? Perawan atau nggak perawan itu bukan berarti ketika lo tidak perawan berarti lo sudah tidak baik. Nggak, bukan juga dong. Itu kan tergantung orangnya masing-masing. Sekarang zaman sekarang mah perawan itu udah nggak penting lagi. Yang penting sehat. Yang Organ penting dalamnya sehat. keputihan nggak warna hijau. Bener, gitu kan nggak juga. bau. Ya kan kadang-kadang kan perempuan tuh suka nggak pernah aware tuh sama bagian bawah kan. Mereka cuman aware bagian muka. Mereka nggak tahu tuh bagian dalam kita ternyata juga perlu dirawat gitu. Oke. Jadi udah nggak perawan ya, karena udah lihat titit kan. Ya Allah. Tapi Saudara 23 aku tuh is cadaran okay. semua Ya, kan. nggak ada masalah. Mereka pasti begini nih. Nggak ada Yalah, masalah. Astagfirullah. Loh, siapa tahu yang begini juga udah nggak perawan. Lah, emang. Nggak, maaf Mbak Evi. Kita kan nggak pernah tahu ya kan. We never know gitu. Nah, pengetahuan saya kamu karena baca atau dari pengalaman pribadi? Karena cerita. Jadi sebenarnya SMP tuh teman-teman aku udah pada dia cobain ciuman tuh enak. Tapi aku ngelihatnya, kan ilernya kan nyampur, abis makan cireng misal atau abis makan leker gitu kan nyampur bau-bauan kan nggak enak, kan jorok gitu ya. Sedangkan teman-teman tuh kayak itu tuh enak banget, terus cipok-cipokan apa sih enaknya? Awalnya tuh diceritain apa segala macam, terus akhirnya oke, aku nyoba nih ciuman, nangis. Kenapa nangis? Gak tau, rasanya kayak banyak yang hilang gitu kalau ciuman. Akhirnya nanggung lah daripada ciuman doang. Sekalian, nggak bercanda. Jadi dari pengalaman pribadi. Ya, dan cerita-cerita orang sih yang banyak. Oke. Pernah ada pengalaman buruk nggak perihal seks? Real seks enggak sih ya, terakhir. Yang dulu itu udah Mungkin dulu pelecehan. banget itu pelecehan doang. seksual atau gimana? Pelecehan seksual sih dulu ya paling. Aku nggak separah orang-orang yang cerita ke aku. Aku nggak sampai yang dilecehin keluarga terdekat kayak yang kayak gitu-gitu. Kalau yang cerita ke aku kan sampai dilecehin kakeknya, bapaknya lah, kakak sepupunya karena numpang di rumahnya, sampai kayak gitu-gitu. Aku Dilecehin pacar pernah? enggak. Oh, enggak. Enggak ya.
Enggak dong. Enggak kan, Ceng? Dipakai asal-asalan pernah? Enggak. Dipakainya selalu ini dulu ya, kolonun dulu gitu. Ya Allah. Makin-makin nih mama. Kenapa mamanya nontonnya? Nonton Ini namanya semua sex kontennya. education. Iya, Mas, betul. Zaman mama nggak ada kan? Iya, sekarang tuh anak kecil teenager zaman sekarang tuh lebih banyak penasarannya. Jadi mereka tuh selalu pengen coba. Niki juga sama anak Niki umur 13 tahun udah diajarin. Kenapa kamu tidak boleh begini? Nanti kamu begini akibatnya begini, masa depan hancur. Cara nyampeinnya tuh gimana? Iya, selayaknya seumuran dia dong, harus jadi anak seumuran dia juga gitu. Nah, terus menurut kamu gaya pacaran zaman sekarang itu gimana sih? Lebih bebas ya, lebih banyak orang menyuarakan kayak apa ya, open relationship. Kayak udah punya pacar tapi masih mencelok sana sini, masih yang kayak gitu-gitu. Sekarang sih lebih yang kayak Tapi kalau masih in relationship nggak masalah dong, tapi ketika yang sudah menikah gimana? wah itu banyak yang curhat. Jadi udah nikah nih mereka tapi masih punya kayak kakak adean gitu loh, yang sampai di kamar kakak adeannya sampai main, sampai Trisam gitu. nggak trisam. Jadi udah nikah terus cowoknya punya adik-adikan cewek, sampai akhirnya si ceweknya ini tuh hamil, terus cowoknya nggak mau tanggung jawab. Banyak yang cerita kayak gitu. Kalau yang masalah udah nikah tuh lucu-lucu, kayak suaminya menyuruh istrinya untuk harus trisam atau harus anal seks dengan atas dasar aku tuh suamimu loh, di dalam agama kita tuh kamu harus nurut suami. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau trisam kan nggak bool. Nggak bohong. Tapi istrinya nggak mau, dipaksa. Oh gitu. Gimana? Kamu pernah trisam? Nggak. Masih, Kak Niki pernah? Belum, masih normal dong ya. Masih. Tapi ada kepikiran? Enggak sih, Nggak. jorok ya. Ya nggak tahu. Emang trisamnya sambil diberakin? Kan enggak. Iya udahlah. Jangan dibayangin. Nah, terus gaya pacaran kamu sendiri seperti apa sih? Oh wow. Kayak pacaran aku gimana ya? Kayak pacaran kita lebih nggak kayak orang pacaran sih. Lebih kayak kalau berdua gitu ngobrolin YouTube misal, atau konten-kontennya harus apa lagi yang kayak gitu-gitu. Biasanya Marcel yang sering, kamu kok sekarang nggak mau disentuh sih gitu. Maksudnya gini nggak mau? Nggak mau kayak dideket-deket gitu. Oh, nggak mau yang lebih gimana gitu? Kenapa? Nggak tahu, kayak lagi nggak pengen aja, kayak cuman pengen duduk berdua aja gitu. Oh gitu. Oh, berarti Marcel sangean ya jatuhnya. Dipegang tangan nggak mau. Oh, pegang tangan Mungkin nggak. semakin banyak dia cerita kok cewek selalu yang Oh, selalu disakiti. Kenapa cewek yang selalu rugi Nah, gitu kan? kenapa selalu. Oh, terus ada omongan tuh nggak kalau kayak gitu sama Marcel, lo bakal nyakitin gua nggak nanti ke depannya? Tak santet kalau dia kenapa. Oh. Aku oke. tahu rumahnya kok. Berarti pacarannya udah berapa lama? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Oke. Nah, standar nakal menurut kamu tuh seperti apa? Standar nakal menurut aku kalau cewek, standar nakal ya gimana nih maksudnya? Yang biasa aja gitu, yang menurutku oh ini cewek Ya, nakal ada gitu. kan nakal pakai narkoba, ada nakal tukang jual diri, ada nakal berantem. Menurutku nakal itu kalau cewek tuh udah gatel, suka ngerusak hubungan orang tuh menurutku udahlah nakal, Nakal gitu. itu ya, iya, Kalau iya. cuman minum-minum doang ngerokok nggak masalah. Nggak masalah. Berantem itu keren menurutku kalau cewek. Pokoknya kalau cewek udah ngerusak Hubungan hubungan orang orang lain tuh nakal ya. Tapi kalau misalkan memang kadang-kadang kita juga nggak bisa nyalahin perempuannya loh. Iya. Ya kadang lakinya juga membuka Iya. atau justru nyenggol-nyenggol. Iya, kadang malah lakinya yang bosan sama yang di rumah, dia cari yang lain lebih nyaman. Gitu. Iya. Iya sih, cuman tapi kan si cewek kan ada pilihan untuk menolak. Oh, oke. Maksudnya membatasi diri aja gitu. Oh, oke, iya. Tapi kalau sama-sama mau ya udah. Iya kan? Iya. Hal ternakal kamu itu seperti apa? Pernah ngapain? Dulu pernah ketahuan mabuk sih sama mama, itu menurutku nakal. Atau ketahuan pakai Pakai apa? Kondom. pakai iya. Ya Allah. Ini boleh dikat gak sih? Enggak dong, jangan dong. Ini kan yang penting dia. Di Ntar aku ketangkep ya Allah. di mana saat kamu make dan kamu punya pikiran untuk selesai, nggak make lagi itu luar biasa. Iya pernah ketahuan karena waktu itu diliatin pupil matanya, terus dipegang. Kamu habis ngapain? Terus aku cuman ketawa. Terus udah habis itu enggak. Tapi nyokap termasuk sabar ya. Oh sabar sekali. Nyokap tahu nggak kalau kamu udah nggak perawan? Kayaknya enggak deh. Enggak ya. Dia tahu di sini gimana? Ya udahlah. Ya udahlah ya, orang udah dewasa juga, udah bisa cari duit sendiri kan?
Dari YouTube asetnya udah banyak dong? Alhamdulillah. Ya udah, biasanya orang tua itu akan lebih mikirin Kebahagiaan anak. kebahagiaan anaknya. Ya kalau perawan lepas ya memang udah resiko kalau punya anak perempuan. Oh ya, Iya dong. Dirimu hilang perawan umur? kuliah. Ya oke lah, kan daripada yang umur 16, 17 itu kan kacau. Iya sih. Ya kan, Bagi masih dari oke SD. lah. Nah, menurut kamu lifestyle pacaran di Semarang seperti apa sih? Sama parahnya nggak kayak di Jakarta? Sebenarnya tuh hampir sama, cuman orang Semarang lebih ngumpet-ngumpet aja, lebih munafik aja kayak. Maaf ya orang Semarang. Iya, Iya lebih kayak. lebih gitu. ngumpet-ngumpet kayak mainnya di semak-semak gitu. Nggak semak-semak juga sih. Terus Ya banyak mungkin yang ditanggul gitu. Apa Ditanggul tuh tuh tanggul? apa sih namanya? Banjir kanal tuh apa? Bendungan. Bendungan. Yang di kali, yang di pinggir kali, yang motornya ada tapi orangnya nggak ada. oh gitu. Ya itu masih ada. Oh masih ada itu. Masih, atau Bukannya yang- di Semarang banyak hotel-hotel murah kayak cuma 150. Ada. Ya ada juga yang ke situ. Tetap maksudnya samalah nakal-nakalnya, cuman orang Semarang lebih kayak diem. Lebih diam. Ngumpet-ngumpet. Tapi karena daerah kali ya, maksudnya pergaulannya kurang seru kayak di Jakarta Iya. gitu. Karena tongkrongan Semarang habis kalau dijelajahin sehari atau 2 hari. Karena dia cuma segitu doang Iya. ya. Dan Kecil tempatnya ya. misal kayak buat yang banyak alkohol tuh cuman beberapa tempat doang. I see, I see. Banyak anak gaulnya nggak sih di Semarang? Banyak kalau dicari. Soalnya kalau Niki nyanyi di Semarang itu pasti full terus. Iya, Semarang kan konsumtif kalau masalah gitu-gitu. Iya ya. Iya. Nah, kenapa kamu memilih image yang seperti ini untuk dikenal orang? Kan orang biasanya sukanya kalau kultur kita Indonesia ya ke timur-timuran biasanya sukanya yang kalem-kalem, ngomonginnya soal yang lain. Bosen. Seperti ini tuh menurut Kak Niki yang kayak gimana tuh? Seperti ini ngomongin seks, ngomongin titik, ngomongin kondom. Sebenarnya banyak loh cewek-cewek yang kayak aku, bahkan mulutnya lebih rusak gitu ya. Cuman kalau memilih kayak gini karena enak aja los, misoh tuh enak. Apa sih ngumpat itu enak. Kalau aku pribadi ya, ngumpat itu enak karena di rumah kan nggak bisa ngumpat, nggak bisa melakukan hal yang kita suka gitu kan. Terus di YouTube aku menyalurkan itu, entah ngumpat-ngumpat atau entah dengerin cerita yang wow yang nggak pernah aku dapat dari orang tua. Itu menurutku kepuasan tersendiri menurutku. I see. Tapi ada komplain nggak sih dari keluarga selama ini? Ada, mama awal-awal sih nanya, loh dek kamu ngerokok? Enggak mah, konten awalnya masih gitu. Tapi kalau pas lagi budrek ditanya, dek kamu ngerokok? Mama juga. Dek kamu minum? Ya iya mah, mau nyobain. Maksudnya lebih Berarti santai. lebih santai ya, karena mungkin karena udah dewasa juga kali ya 23. Kalau dulu mungkin aku akan dimarahin. Iya. Kalau sekarang- Beda sih, soalnya sekarang kan udah bisa cari duit sendiri. Orang tua itu tuh salah pemikirannya akan berbeda ketika anaknya sudah bisa menghasilkan sesuatu. Itu pasti. Tapi orang tua nggak akan tahan dengan mulut saudara-saudaranya. Oh, karena yang begini. Ya kan? Iya, banyak yang begini tuh. Oh. Aduh ya Allah, di sini acara keluarga lagi kan. Nah, banyak yang gini terus mama tuh yang di Kak Mah tuh lo mah anakmu gini. Terus mama kan mungkin nggak mau nyampein ke aku atau nyampeinnya beda. Mungkin aku sih lebih pikiran mama tiba-tiba stres atau kenapa gitu sih. Iya, biasalah itulah lumrah. Nah, bicara penghasilan YouTube udah dapat berapa sih sejauh ini? Subscribe kamu ada berapa? Baru ini loh tak buka Iya. 1 jutaan. 1 juta subscribe. Oh, berarti kalau penghasilan berapa tuh per bulan? Kisaran. 30. Oh, Berapa? Aku yang megang. Iya. Wah, Marcel. wah dipotong dong. Potongan Enggak. berapa persen? Nah itu, Marcel nggak pernah motong apapun. Oh ya? Oh Sama baiknya. Ini bocorin. Iya, kisaran. Bicara aja range-nya. Cerdas. Wah, pantesan nyokap kagak berani ngomel. Iya, udah serah. Mama tapi nggak tahu penghasilan. Tapi suka ngasih duit kan Ngasih ke duit, nyokap tetap. kan. Iya. Wah, lumayan juga ya, cepean ya Lumayan, kisaran. tapi kan nih timnya. Ya tim ini kan paling cuma berapa gajinya ya kan, masih nggak bisa pecah juga nolnya dong. Ya nolnya masih ada dong ya kan. Amin. Nah kalau dari sponsor, rate-nya berapa? Misalkan, gue mau masuk channel YouTube lo Kalau nih. Semarang tuh sulit. Kalau brand-brand Semarang nggak ada yang masuk di aku. Karena apa ya? Influencer Semarang itu jatuhin harga gitu loh kak. Oh. Jadi kayak mereka tuh lebih yang nggak apa-apa deh aku dapat brand banyak tapi hargaku murah, yang penting brandnya banyak. Jadi aku ketutup sama itu. Oh, Jadi gitu. brand-brand Semarang nggak ada yang masuk. Aku masuknya tuh brand-brand yang Indonesia punya kayak yang gitu-gitu. Lo bagus dong justru. Cuman jadi dimusuhin orang-orang sana. Lah terus emang ngaruh nggak kalau dimusuhin? Jadi sebel aja liatnya. Ya jangan dilihat dong. Kayak misal rate nih aku ngasih rate YouTube itu sekitar
10. Kalau masuk konten? Heeh. 10 sampai 20 gitu. Menurut orang-orang sana, ih Kemahalan. bandinginnya tuh sama kayak artis-artis Jakarta. Ih dia Oh, aja beda segini dong. kok kamu segitu sih? Kamu siapa? Aku gitu. Oh, gua udah terkenal loh gitu. Balasnya gitu Jangan dong. sombong. Kadang-kadang sombong sama orang sombong perlu. Kadang-kadang sombong sama orang nyebelin perlu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Nah, terus akan jadi YouTuber atau mau ada plan lain di kemudian hari? Aku mau jadi YouTuber, tapi pengen punya usaha lah, masa gantungin YouTube doang. Iya benar, bagus. Ya kan? Mau usaha apa? Kondom? Enggak dong. Tapi itu enak sih kayaknya. Kondom kan nggak akan surut ya pembelinya. Nggak akan Tetap dong, terus kan ya. penggunanya banyak banget. Ide yang bagus. Kerjasama deh sama pembuat kondom. Ntar deh dipikirin deh ya, kondom. Tapi nanti fotonya kondomnya dimasukin titit, terus kamu nungging. Wah. Pasti banyak yang beli. Jangan. Cukup Pasti tuh. kontennya aja yang 18. Iya, setiap bikin di pabrik 10.000 habis, 10.000 habis gitu. Karena ada nunggingnya itu. Ada nunggingnya. Nggak usah buka baju semua, ininya aja liatin pantat. Wow. Ya kan? Ya kayak pakai baju bikini aja lah, bikini kan juga begitu, ya kan pantatnya kelihatan. Nah, bicara hal dewasa lagi nih, fetish kamu apa? Aku kayaknya tuh libido seksnya nurun deh. Nggak kebayang itu. Aku lebih pengen nge-seks sama cowok yang tinggi, lebih tinggi daripada aku dan tidak berkulit putih. Lah pacar dong, Iya. mentang-mentang ada pacarnya bilang begitu Serius. Aku suka cowok-cowok kulit gelap. Oh gitu, kenapa? Karena biar nggak rebutan skincare. Oh iya benar. Iya kan? Tapi kan skincare ada yang bisa bikin glowing, bukan bikin putih. Ya tapi kan bayangan orang Indonesia skincare bikin putih. Pakai Nikita Mirzani skincare bikin glowing. Kasih dong Kak Niki. Nanti Ya aku kasih, Allah. nanti aku kasih review ya. Siap. Bener, alhamdulillah. Aku mah review-review Nah, aja. kamu lebih suka, tapi kamu pernah hal terliar yang pernah kamu lakuin sama pacar tuh apa? Mabuk, aku pernah mabuk sampai ya Allah, ini aku pernah mabuk muntahnya itu sampai muntahin itunya Marcel. Tititnya? Iya. Kok bisa ke titit? Pakai celana. Oh, ya nggak usah diperjelas, nggak apa-apa, kok orang dewasa, nggak ada masalah. Pernah Gitu. sampai karena aku sebel. Jadi aku ngajak teman-temanku lagi pada minum, terus mereka tuh kayak sok cantik, kayak mau nyaring apa gitu loh. Terus kenapa sih kok pada nggak mau minum? Ini kan enak, musiknya enak, tinggal minum doang, nggak mau. Akhirnya itu 3 botol aku minum aja sekalian. Terus Abang, Fengxiang, terus itu aku hal muntahinnya kayak terliar. agar-agar gitu. Oh, itu hal terliar. Iya, selebihnya. Posisi favorit kamu apa? Gue nanya ini padahal. Ya Allah. Nanti kalau nikah aku mau aku yang di bawah, tengkurap, lakinya yang gerak. Di bawah tengkurap. Oh. Oh Iya, iya. Iya. Gue langsung mikir gitu di bawah tengkurap. Iya. Ya, nah, hal yang paling kamu nggak suka kalau lagi bersetubuh? Aku nggak suka cowok kotor. Heeh. Kotor, bau tuh aku nggak suka. Kayak kalau misalnya mau nge-seks nanti ya kalau nikah, sayang dengerin. Harus Nanti mandi. yang udah nggak perawan nanti kalau Kan nikah. perawan nggak harus main kan? Iya, Niki? bener. Ya kan perawan kalau aku dilihat titiknya Marcel atau pegang doang, Nggak atau bisa yang nyentuhin harus tangan, selaput darahnya harus kan robek. definisi perawan kan macam-macam. Oh, iya. Tapi udah pernah dimasukin kan? Masukin apa nih? Titit. Jangan gitu ya, ntar aku pulang nggak? Bercanda mah ini konten mah. Ini konten. Oh gitu. Aku nyampe apa tadi? Harus bersih, pokoknya harus mandi, Bersih. gosok gigi, lidahnya disikat, pokoknya bersih lah. Harus mandi dulu berarti ya. Oh gitu. Tanya Marcel, aku nggak pernah mau dicium. Kalau belum sikat gigi. Nggak mau juga, kayak nggak mau. Kenapa lu pacarin dia? Mending lu cari cewek lain. Jangan! Lah kenapa? Jangan, dia udah trauma kok sama cewek. Kenapa nggak boleh? Daripada nggak bisa diapa-apain. Ya kan nanti Orang aku- dipakai tenaganya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kan aku tidak mengeksploitasi Marcel. Maksudnya kita semua bekerja bersama hati gitu loh, mau sama-sama. Alah, apaan itu? Nah, banyak yang DM IG kamu nggak soal yang aneh-aneh? Kayak Banyak. ngirim gambar alat vitalnya atau apa? Seringnya tuh di video call. Oh gitu, Karena emang kan- kamu taruh nomor telepon? Nah, kontak personnya ke Marcel. Oh, jadi Marcel yang di-videoin. Telepon Marcel, bapak-bapak gitu, udah tua, om-om dari Arab gitu. Yang Nggak minta sering transfer dia- dulu gitu? Wah. Transfer dulu om, baru nanti bisa video call. Lumi tahu? Jangan diajarin. Kan depan pacar, cuma video call ya kan tidak bersentuhan. Oh iya.
Boleh dicoba kali ya? Boleh, Langsung coba minta aja iya, berarti. cobain. Transfer dulu gitu. Iya, transfer dulu Om, nanti baru video call gitu. Bisa lah. Ya ACC kok tuh. Ya oke lah ya, kan nggak tidak bersentuhan yang penting. Ya kan, bapaknya dapat uang, dirimu dapat uang, selesai. Rumah tangga itu pasti bakalan sakinah mawadah warohmah. Amin. Iya. Yang penting duit ya. Bener, yang penting sekarang cuan. Jangan munafik. Orang bilang, gua nggak butuh duit. Ke toilet aja, lu bayar. Ya kan? Nggak ada semua yang gratis itu. Sekolah makin lama makin mahal, apalagi internasional. Jadi jangan munafik bilang nggak perlu duit. Pernah nggak ada artis atau YouTuber yang DM kamu? Ada YouTube artis. Artis siapa Dinar sebutin? Candy, Teh Dinar. Oh, Dina. Terus Cowok. Ya siapa namanya? Ya itu lagi. Itu lagi. Kami datang ke hotel Iya. lagi bangun di Semarang, bawa tisu magic gitu. Terus aku jawab aja, iya aku sama pacarku datang tak boleh Udah. sekalian. Terus dia nggak jawab lagi. Apa ini? Kenapa dia terus sih yang DM itu gue nggak Jadi beberapa ngerti. narasumber yang kita undang pasti pernah di DM sama sosok itu. Oh, mungkin dia malah lagi menjaring ikan. Mungkin dia Dia lagi menjaring umbur-umbur, ya kan? Oh gitu, ya. Ada lagi? Siapa ya? Paling gamers. Siapa tuh? Ngajakin main. Bang, Oh. Bang siapa? Bang Pen. Bang, Bang Pen. Oh kalau itu ngajakin main game, main jelas game, ya kan? jelas. Kalau ini kucuk-kucuk bawa tisu magic, mau ngapain lu? Oke, di DM kali ada masih ada DM Ada, nggak? coba lihat. Nah, coba. Ada gila-gila ya? Coba. Nah, ini mungkin udah cewek keberapa kali ya? Kesekian. Ini udah kesekian. Oh kamunya juga ada story-story gitar. Kan awalnya ini Kak, aku tuh story ini nih, makanan. Terus dia kayak dikirim stiker. Kirim. Oh, dia capture, dia DM. Halo, Bang, panutkanku kapan-kapan. Wajar dong di DM artis ya kan, seneng. Asya, aku tanggal 25 ke Semarang. Awas ya kalau nggak diajak. Beh, Baca nih kelas lagi. jangan lupa buat tisu magic. Ini seriusan apa bercanda mau jemput? Beh. Astaga. Nanti aku sama pacarmu doyan congyang. Congyang itu minuman khas Semarang, alkohol. Jadi tenang. Gila ya. Kayaknya hampir semua YouTuber atau influencer gitu ya, kayaknya udah pernah di DM semua. Semua. Kayaknya ya. DM-nya rata-rata gimana tuh? Ya kayak gitar-gitar lah gitu. Nah, Neng, kepikiran gak sih mau jadi artis? Pengen. Kepikiran doang. Mama sebenarnya pengennya anaknya salah satu tuh ada yang jadi artis gitu, karena dia cita-citanya dulu kan pengen jadi artis, cuman nggak kesampaian kan. Cuman aku aktingnya sulit, terus aku maluan. Oh gitu. Mungkin belum kena kamera yang benar kali. Mungkin. Nanti lama-lama juga enggak. Iya. Oh jadi pengen jadi artis. Oke, mudah-mudahan ya Amin. bisa terpenuhi mimpinya. Amin. Nah, plan kamu ke depannya apa? Pengen mengembangkan YouTube channel yang lain. Jadi sebenarnya Contohnya? nggak pengen yang 18 plus terus. Pengen yang mengulas tentang Semarang, di Semarang ada apa sih? Udah banyak. Ya Allah. Pokoknya adalah channel YouTube baru. Udah lagi Benar. dibikin. Oke. Kita tunggu ya channel YouTube-nya kira-kira kayak gimana, berfaedah enggak? Nah, lebih banyak viewersnya enggak dibanding yang 18 plus. Semoga banyak, amin. Iya benar. Jangan pantang menyerah ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Jauh-jauh dari Semarang, terima kasih sudah dibawain oleh-oleh. Itu namanya apa? Apa tadi? Bandeng. Bandeng nggak ada tulang. Bandeng Iya presto. kan? Bandeng presto. Bener, thank you so much, Sama-sama, Neng. Kak Sukses Didi. terus. Sukses juga. Ya, bantuin promoin Instagram aku dong. Hilang Yang Instagram mana? aku. Yang utama yang 10,6 M hilang. tunggu, itu hilang kenapa? Hilang, nggak tahu, di take down. Nanti kamu promosiin Oke, yang oke. second akun aku, Nikita Mirzani Mawardi _172. Yang ini. Yoi. Kok nggak ada? Oh ada. Ada. Aduh, Alemong nih. Thank you ya, Neng ya. Iya, Bye, sampai sama-sama. ketemu lagi.